Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu masih dalam pelajaran SKI. Hari ini kita masih akan membahas dalam materi perkembangan Islam masa Rasulullah SAW periode Mekah. Yang akan kalian pelajari dalam materi bab pertama ini, yang pertama yaitu kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Yang kedua, substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW periode Mekah, dan yang terakhir yaitu peristiwa penting dalam dakwah periode Mekah. Mekah merupakan wilayah gurun pasir yang sangat panas dan gersang. Karena kondisi alamiah yang panas tersebut, masyarakat Mekah hidupnya itu berpindah-pindah atau nomaden. Zaman sebelum datangnya Islam disebut sebagai zaman jahiliyah, di mana pada zaman itu terjadi banyak sekali perilaku negatif yang dilakukan masyarakat Mekah. Di antaranya yang pertama yaitu berjudi, menyembah berhala, mabuk-mabukan, perbudakan, juga pembunuhan anak perempuan. Beberapa berhala yang sering mereka sembah di antaranya yaitu Hubal, Lata, Uzza, dan Manat. Dan berhala-berhala tersebut ditempatkan oleh mereka di sekitar Ka'bah. Akan tetapi, selain kebudayaan negatif, masyarakat Mekah juga mempunyai kebudayaan positif. Yang pertama yaitu berdagang. Mereka, orang Mekah yang tinggal di perkotaan, disebut dengan Ahlul Hadar atau ahli berdagang. Mereka berdagang dalam 2 musim. Saat musim panas, mereka berdagang ke negeri Syam, sedangkan musim dingin mereka berdagang ke negeri Yaman. Yang kedua, perilaku positif yang mereka miliki yaitu menghormati dan memuliakan tamu. Yang ketiga, menepati janji, karena bagi mereka janji itu adalah sebuah utang atau kewajiban yang harus mereka selesaikan. Dan yang keempat yaitu mereka suka bersyair atau berdendang. Bahkan tidak jarang kebiasaan mereka bersyair mereka lombakan, dan salah satu tempat untuk lomba bersyair yaitu di Pasar Ukaz. Ketika diangkat menjadi seorang rasul pada usia 40 tahun, beliau kemudian mulai berdakwah. Strategi dakwah yang beliau lakukan ketika di Mekah yaitu dengan 2 cara. Yang pertama dengan sembunyi-sembunyi, yang beliau lakukan di salah satu rumah sahabat beliau yaitu Arqam bin Abil Arqam. Pada dakwah sembunyi-sembunyi, ada beberapa orang yang masuk ke dalam golongan as-sabiqunal awalun atau orang yang pertama masuk Islam. Setelah 3-4 tahun dakwah sembunyi-sembunyi, kemudian beliau berdakwah secara terang-terangan setelah turunnya surat Al-Hijr ayat 94. Salah satunya yaitu dengan dakwah secara terbuka di Bukit Sofa. Isi dakwah beliau ketika di Mekah yang pertama yaitu tentang tauhid, yang kedua tentang akhlak, dan yang ketiga tentang menyeru untuk mempercayai adanya kehidupan di akhirat. Dalam rentang waktu 12 tahun berdakwah di Mekah, terjadi peristiwa-peristiwa penting yang dialami oleh Rasulullah. Di antara peristiwa penting tersebut yaitu hijrahnya ke Habsyah, peristiwa Amul Huzni, kemudian peristiwa Isra Mi'raj, dan hijrah ke Yastrib. Untuk peristiwa-peristiwa penting tersebut akan Ibu bahas dalam video pembelajaran selanjutnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.